Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya PDD Syariza. Hari ini saya ingin terangkan tentang atmosphere sky. Ini adalah atmosphere sky lah. Oke, boleh dengar juga? Boleh juga. Oke, thank you. Oke, ini adalah kandungan bengkel. Maksud dia adalah kandungan bengkel yang pada hari ini, yaitu kualiti udara, kesedaran tentang pencemaran udara dalam rumah, faedah atmosfer sky, pemasangan dan masalah mendiagnosis. Kita ada empat ciri lah di sini. Bengkel nih, kamu dalam bengkel sekarang bengkel penapis udara atmosfer sky. Oke, ini adalah soalan yang pertama, yaitu apakah itu pencemaran udara? Oke, kita boleh tengok sebelah di sini, sebelah ini adalah sebuah dua pasang paru-paru. Di dalam paru-paru itu ada kilang, asap-asap kilang. Maksud dia pencemaran berlaku dalam udara di mana hari-hari kita sedut udara. Dia melibatkan paru-paru lah. Oke, pencemaran udara adalah campuran partikel dan kimia. Pindah sedikit. Dalam atmosfer menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan dan alam sekitar, dan pencemaran udara boleh wujud di dalam dan di luar rumah. Oke, bakteria dan virus yang tidak kelihatan yaitu ada 3, yaitu kulapuk. Kita tidak nampaklah sebab dia menyebabkan kerengsaan pernafasan seperti batuk dan berdehit. Kalau kita masih bersih rumah tuh dengar kita macam cium bersin, memang ada kulapuk di situlah. Allergen yaitu menjejaskan mereka yang mempunyai hidung dan kulit yang sensitif. Penyakit berjangkit yaitu penyakit bawaan udara, mudah merebak seperti influenza coronavirus, saya bilang. Jadi kesadaran tentang pencemaran udara yaitu udara yang kita nafas tercemar dengan bahaya. 9 daripada 10 orang kini menghirup udara tercemar dan bahan zarahan yang merosakkan kesehatan mengada diameter 2,5 mikron atau kurang. Dan pencemaran udara akan menjejaskan kesehatan dengan serius. Beginilah. Jadi sekarang pun kalau kita tengok statistik Malaysia punya negara memang semua merah, tiada sudah hijau. Jadi itu adalah salah satu petanda pencemaran udara memang daripada penyakit COVID sangat berbahaya lah. Dan kerosakan kulit juga ada yang alergik. Tiba-tiba kita garus ini gatal satu badan. Itu adalah kesan fungus. Dan kesan dari sistem deria, kemurungan, berat badan naik sedikit demi sedikit, dia mempengaruhi kita punya kesehatan lah. Oke, influenza pula yaitu diameter virus. Diameter virus adalah 80 hingga 120 nm. Dan virus influenza boleh hidup di permukaan yang keras selama 48 jam, seperti tombol pintu, permukaan kaunter dapur, dan barangan mainan. Banyak lagi lah contoh, cuma ini yang biasa kita tengok lah. Dan influenza adalah virus yang menjangkiti hidung, tekak, dan paru-paru. Influenza juga cepat tersebar sesama manusia. Dia boleh tersebar kepada orang lain sehingga sejauh 6 kaki apabila seseorang itu bersin ataupun batuk. Kalau kita kira kalau ikut tile tuh 6 tile tuh begitulah jarak dia paling jauh. Dia akan mudah menjangkiti. Jadi itulah kalau kita jaga SOP kan mesti kamu kira lah tuh 6 jarak 6 kaki tuh adalah yang paling selamat lah. Biasa jarak berapa kaki saja kan dalam 2-3 itu masih dikira kita punya tahap jangkitan itu masih dalam 70%, 60% lah. Biasa kalau yang kedai-kedai itu orang stiker merah-merah tuh kan ada garis-garis tuh, berarti kalau saya saksi kalau boleh lebih jauh dari itu lagi selamat. Satu meter padu udara mengandungi 15.000 virus selesma. Tapi sekarang kita tidak tahu selesma kah, virus kah, coronavirus kah. Itu yang bahaya. Oke, ini adalah PM 2.5 yang kecil lagi dari tadi itu, kecil daripada ini. Ini bahan zarahan adalah kombinasi partikel pepejalan titisan secara dalam udara dan terdapat size yang berbeza bagi PM yang boleh disedut.
Dan PM2.5 dimetil lebih kurang 2.5 UM sama dengan 1/28 daripada rambut manusia. Nah, bayangkan rambut kita tuh 1/28 tuh adalah PM2.5. Kecil kan? Oke, PM2.5 adalah partikel pencemaran kecil yang memasuki tubuh Anda dengan menyebabkan kerusakan pada sistem pernafasan, penyakit paru-paru, serangan jantung, dan stroke. Oke, kalau PM yang 1.28 nih, kalau dia masuk kita melalui hidung, kita tersedut dia pergi paru-paru, itu kecil saja pun kita akan batuk sebab dalam paru-paru kita tiada tempat lain yang dia boleh keluar. Jadi memang gatal lah, jadi kita batuk di sana, lama-lama dia melekat di paru-paru, lama-lama dia jadi satu foreign body lah, macam kita tidak panggil foreign body, dia cuma pencemaran kecil. Oke, coronavirus pula ada tiga jenis lah sekarang. Satu yang dipanggil daripada hewan kepada manusia yaitu acute yang teruk, yaitu SARS, transmisi dari kucing civet dia bilang. Memang dari dulu adalah. Dan sindrom pernapasan timur tengah, MERS-CoV ini transmisi dari unta. Dan yang terbaru ini masih dalam penyiasatan yaitu virus juga, yaitu coronavirus COVID-19 yang berasal dan dia menyebar pun masih dalam penyiasatan. Tidak tahu dari mana punca sebenar. Gejala biasa yang biasa-biasa sebelum ini kita memang gejala pernafasan, demam, batuk, sesak nafas, kesukaran bernafas, hilang dari rasa, semua itulah. Lepas tu, dan dimana kita batuk-batuk macam semalam siapa yang join, memang keadaan kritikal sudahlah. Memang COVID-19 dalam 1 hari 2 hari memang keadaan kritikal. Tapi kalau sebelum ni kita demam, selesma demam mungkin 1 minggu, dia tidaklah sampai yang macam memerlukan bantuan pernafasan kan kalau sebelum ni. Tapi sekarang dia adalah sangat berbeza lah sekarang dia punya situasi. Dia lebih pneumonia, lebih acute ataupun kronik, dia tidak akan sembuh. Sindrom pernafasan acute yang teruk, kegagalan buah pinggang, dan akhirnya akan bawa kepada kematian. Dan apakah itu udara bersih? Atmosfer sky dia simpan sini. Udara bersih adalah udara yang tahap bahan cemarnya kurang atau sangat rendah, sama ada daripada partikel, kimia, kotoran ataupun habuk. Dan kita sering menyangka bahwa menghirup udara bersih di luar itu bagus dan selamat, dan sangat penting untuk mempunyai segala alat yang boleh memberikan Anda akses kepada udara yang lebih bersih. Maksudnya kita perlu juga bantuan penapis udara lah. Dan mengapakah kualiti udara dalam bangunan, rumah pejabat, bilik gym dan lain-lain lebih tercemar daripada di luar? Sebab setiap udara yang masuk dalam rumah kita dia akan terperangkap di sana. Jadi semua bukan setakat udara, dia memerangkap semua jenis kulafuk, fungus, semualah dia memerangkap dalam rumah, dan fungus ini akan melekat di dinding, di kain, di mana-mana yang dia rasa selamat. Jadi kalau sekiranya kita malangnya, dinding yang sama juga boleh memerangkap bahan cemar di dalamnya. Maksudnya begitulah, dia masuk dalam rumah, dan sama ada kita bawa dari luar pergi rumah di badan kita ataupun udara yang terperangkap, kita tidak kasih kasih udara yang sekitaran yang bersih, dia akan macam kira bersaranglah di rumah kita. Nah, disitulah dia membiak. Makin lama makin kita rasa kotor rumah, makin lama kita rasa kasih goyang sedikit kain pun kita bersin sudah. Maksudnya terlampau banyak habuk yang tidak bagus. Dorongan untuk menjimatkan tenaga telah menyebabkan peningkatan potensi pencemaran udara. Itulah itu. Jadi contohnya di sini aliran dia menutup rumah, konon kita jimat tenaga, mengurangkan pertukaran dengan udara luar, dan memerangkap dan memadatkan bahan cemar udara di luar. Dan bahan cemar tambahan adalah udara yang di dalam rumah 5 kali lebih tercemar daripada berbanding di luar. Contohnya di dalam rumah tuh lagilah kalau ada hewan kan, kita tutup pintu, malam kita tidur bersama kita punya hewan, sebenarnya mungkin kadang-kadang itu bulu hewan kita terhidu masuk dalam hidung. Jadi kita besok pagi kita bangun, kita bersin-bersin, habuk daripada keruping daripada hewan itu pun masuk di paru-paru sudah. Dan kimia berbahaya pun masuk. Cat yang tidak cat yang ada kimia yang lagi kuat bau itu adalah lagi tinggi kimia, itulah yang kita sedut. Nah, contohnya itulah kita kena rehat dulu bilik tuh. Kalau kita sudah cat, kita kena rehat sampai dia hilang bau cat.
Kalau boleh kita kita baru boleh tinggal bilik itulah. Kalau masih dia bau cat, kita kasih keluarlah udara sampai dia tiada bau, baru kita boleh tinggal. Apakah kesan-kesan pencemaran udara dalam bangunan? Dia banyak melibatkan otak, mata, hidung, jantung, dan paru-paru, di mana kesan dia gangguan saraf pusat, keresahan pada mata atau hidung, penyakit kardiovaskular, dan pneumonia. Ini memang di kota sini pun saya sendiri pun kena nih, mata dan hidung nih. Kalau saya tidur malam, besok bangun, saya sapu saya punya muka, mesti saya seresmah, mesti saya rasa bersin sebab banyak kabuk di muka. Oke, ini mengapa guna penulen udara adalah penulen udara berbaloi untuk uang Anda. Maksudnya kita kenalah pilih penapis udara yang berbaloi untuk kita punya duit, kita punya kesehatan. Kita beli kalau ada satu contohnya kalau kita beli brand yang lain lagi murah, bulanan kita beli bayar, tapi dia punya HEPA, dia punya filter kecil, tidaklah berbaloi untuk kita. Kalau lebih 6 orang dalam rumah memang dia tidak dapat tapis dengan baik, tapi kalau yang besar dia punya penuras yang besar, berbaloi lah, dia mahal tapi dia tidak bunga. Macam Sky inilah. Oke, dia boleh mengurangkan kimia partikel di dalam udara yang melalui penuras. Penuras itu sangat penting. Kalau saya sekarang saya pergi kedai, biarpun saya tidak beli, tapi saya akan tengok, saya akan tanya penjual tuh, macam mana penuras dia nih, besar kah kecil? Kalau dia kasih keluar macam ni sajalah, oh kecil, macam tuh. Bukanlah nantilah kalau ada duit baru saya beli kanun. Tapi sebenarnya saya mau tengok dia punya penuras saja. Jadi udara yang Anda hirup, ketenangan minda yang dinikmati sememangnya berbaloi. Kalau kita selalu demam, kita selalu selesma, kita kena cek kita punya kawasan rumah tuh. Mungkin ada cat yang tertanggal, dia punya habuk-habuk semen, mungkin itu yang kita hidup, itu yang menyebabkan selesma paling cepat. Oke, ini adalah faedah memiliki penulin udara, yaitu memperbaiki peredaran udara dan menghapuskan kulapuk, mengurangkan penyakit pernafasan, menyingkirkan bakteri dan virus, contohnya influenza dan coronavirus. Dan bagaimana penulin udara berfungsi? Ini adalah penulin atmosfer Sky. Dia ada 3, prapenuras, HEPA dengan karbon lah. Ini adalah Sky kita. Dan bagaimana ciri-ciri atmosfer Sky? Macam saya cakap tadi, dia padatan bahan partikel kecil dan halus yang tinggi. Dia memang sedut lah. Human effect ni kesan kepada manusia. Dia PM 2.5, dia kasih tunjuk lah macam mana dia macam mana dia boleh sedut dari paru-paru pergi kerongkong, pergi hidung, kita nafaskan. Jadi setiap nafas yang kita keluar dia akan tapis. Lepas itu lama-lama dalam masa yang dalam 2-3 jam kita stay dalam bilik itu, udara dia hijau, sudah berarti hijau itu tiada sudah bahan yang boleh masuk di paru-paru lah. Oke, atmosfer Sky ini sistem udara ada 3 peringkat, berkesan menyingkirkan bahan cemar dan sesuai untuk pembersihan udara dalam bilik. Oke, yang paling depan nih penutup hadapan kita panggil prapenuras. Yang kedua nih penutup hadapan prapenuras, penuras HEPA dan penuras karbon. Oke, ini adalah yang prapenuras. Dia boleh menyingkirkan partikel yang besar. Dia tapis bulu-bulu kucing, rambut, semua dia tapis dengan habuk inilah. Benang kalau terbang-terbang pun dia sedut. Oke, lepas tu di dalam di sebelah selepas itu prapenuras adalah penuras HEPA. Ini adalah kalau kita buka dia punya putih nih, dia punya penapis ini selebar 250 meter. Kalau kita bukakan 250 meter panjang lah. Jadi di sini dia boleh berkesan menyingkirkan bakteria dan virus. Dia menyingkirkan bakteria dan virus. Ini yang paling penting. Kalau dia merah kita kena tukar cepat-cepat sebab takut dia tidak tertapis sudah. Dia boleh, inilah semua dia boleh tapis. Pasir, rambut manusia, ada bunga, partikel yang kurang lagi dari 2.5 pun dia boleh, virus 0.1 pun dia boleh. Jadi ini menyingkirkan inilah cara dia tuh, dia kasih tapis. Lepas tu ini nanti kita tengok di punya video. Inilah tuh yang penuras HEPA. Ini dia boleh, kalau kita tengok videonya nanti dia boleh panjang pergi sini. Begitulah tuh padat dia kasih padatkan jadi satu itu saja, 1 4 segi.
dan besar lah. Oke, inilah penuras karbon diaktifkan. Ini karbon yang sudah kena kasih aktif. Di dalam dia punya ni adalah karbon. Di dalam dia punya ni adalah macam arang. Tapi dia karbon yang sudah diaktifkan, di mana dia boleh kurangkan macam bau-bauan, semualah bahan cemar kimia, rokok kah, hewan kah, bau kentut kah, semua. Menyerap dan bertindak malas dengan kimia di dalam dan gas di dalam rumah Anda. Kalau macam kita terhidu yang bau gas, macam yang tidak tertutup betul, dia sedut juga. Sebelum dia terbakar, dia sedut. Macam itulah. Oke, ini video dia. Liputan kaki persegi, dia boleh seluas inilah 465 square feet. Dia sangat besar lah. Ini ada testimoni juga, nanti kita tengok. Pengesahan pihak ketiga ini juga sangat penting untuk sesuatu gadget. Macam kita nih, kita beli tapi kita mesti tahu dia dia sudah disahkan oleh mana-mana kah. Kalau tidak, siapa mau belikan? Kita takut nanti kita pasang di rumah, karen kita bertimbun. Terus banyaklah kita bayar karen. Kita pun mesti mau tahu juga lah dia adalah dia selamat kita gunakan. Inilah tugas dorangnya yang verify ini semua. Lepas itu pengesahan pihak ketiga juga. Energista pun memang semua kita ada. Semua gadget kita yang ada tuh kita ambil tuh mesti ada Energista lah. Ini macam mana kita mau install kita punya handphone dengan kita punya penapis udara Sky. Ada dalam application, kita boleh klik saja. Sama ada kalau kita jauh kan, kalau kita di atas tilam malah sudah kita mau pergi kasih pelan kan, kita buka saja application, lepas tu kita tekan. Mana yang kita mau, kasih kurangkan kita kasih mood malam pun boleh. Semua dari handphone lah. Itulah dia Sky. Kalau brand X tidak ada yang ada macam tu. Dia tidak brand X ni dia brand Atmosphere Sky ni dia satu dunia punya. Dia macam semua orang boleh guna. Sebab itulah dia kena kasih binakan application untuk Sky, sebab semua orang guna. Kalau brand X tu macam Asia Tenggara, Malaysia paling banyak Malaysia lah, tapi diorang tidak buatkan sebab dia sangat rumit. Kalau mau buat ni dia sangat rumit. Apakah jenis virus atau bakteri yang dituras oleh Atmosphere Sky? Ini adalah virus bunga, allergen, keruping hewan, semua dia tapis lah. Dan apakah bakteri dan virus yang diperangkap oleh HEPA? Ini HEPA. Bagaimana cara kita urus? Oke, kalau cara bakteri dan virus tidak dapat hidup lama di luar tubuh manusia dan diperangkap oleh penuras, ia menjadi tidak aktif. Apa-apa yang dia sedut, dia akan terperangkap di sini. Dan dalam masa kalau dia dalam masa dia tidak dapat hidup lama di dalam itu, dia sekejap dia mati, tidak aktif dan dia akan mati. Lepas tu kita buang macam biasalah, kita buang macam di plastik, lepas tu kita buang macam biasalah. Dia tidak juga, tidak bahaya juga. Lepas tu setiap apa yang kita mengendalikan gadget-gadget terutama yang kotor-kotor, kita kena cuci tangan lah. Oke, ini pembahasan masalah mendiagnosis. Ini keluarkan unit dari kotak. Ini biasanya kalau saya pergi hantar Sky, saya akan terus pasang. Saya tunjuk cara mau buka dan cara mau tukar. Kalau kita mau tukar ini, kita kena buka step by step. Ini kita tukar dan baru masuk ikut step juga lah. Lepas tu, ini panel paparan. Ini sangat penting. Ini kamu kena gambar tuh. Kalau kamu ada sendiri, kamu gambar dan boleh kasih pas sama kawan. Kalau kawan ada masalah, tiba-tiba kenapa merah sini saya nih? Ini kan. Itu kamu kena perlu tukar sudah dia punya filter, sebab sudah tapis banyak kamu punya udara dalam rumah yang tidak bersih. Jadi dia cepat merah. Dia pas dia tanya sini, senanglah kamu mau kasih explain sama dia kalau ada gambar. Ini adalah penunjuk penggantian penuras, di mana hijau keadaan baik, jingga ini pun kita screenshot dan kita boleh pas sama dia. Ini Bluetooth, Wi-Fi, Bluetooth. Ini ringkasan dia lah, dimana selain pada paru-paru, ini paru-paru, kita perlu juga ada Sky.
nanti paru-paru kita tidak tertampung. Lepas itu itu saja daripada saya. Terima kasih, jangan bosan. Saya stop sharing dulu. Kalau ada persoalan atau ada yang mau